Salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur dan terus berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kebaikan yang terus Dia berikan di dalam kehidupan kita. Setelah kita menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab kita sepanjang minggu ini, kita boleh tiba lagi di hari yang telah diberikan Allah bagi kita untuk kita beristirahat. Kita memuji dan memuliakan Tuhan di hari kudusnya ini, di hari yang ketujuh, di hari Sabat Tuhan. Dan pada saat ini suatu sukacita yang besar karena kita boleh kembali dipertemukan di dalam ringkasan pelajaran sekolah Sabat. Dan pelajaran kita sepanjang minggu ini telah memasuki pelajaran yang ketiga dengan tema kuasa Yesus yang ditinggikan. Oleh karena itu untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita meluangkan waktu untuk kita kembali mempelajari, merenungkan akan kebaikan Tuhan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita ini. Sehingga kita akan terus dikuatkan, kita akan terus setia kepada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita ikuti pelajaran berikut ini. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Saudaraku, ketika kita mempelajari pelajaran kita untuk beberapa waktu sebelumnya, kita mendapati bahwa Rasul Paulus menuliskan akan surat ini kepada jemaat Efesus. Tujuannya adalah supaya mereka terus kuat di dalam Tuhan, supaya mereka terus setia kepada Tuhan. Dan dia juga menuliskan dan memuji Allah atas rencana keselamatan yang Allah telah lakukan di dalam Yesus Kristus. Dan selanjutnya di dalam Efesus 1 ayat 15-23, dia berdoa supaya dia meminta kepada Bapa untuk memberi orang Efesus pengalaman mengenal Tuhan melalui wahyunya, harapan yang berasal dari panggilan dan janji Tuhan, dan iman yang melaluinya mereka dapat mengalami kuasa yang tak terbatas dari Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus terus mendoakan akan jemaat Efesus ini supaya mereka terus ada di dalam Tuhan, tidak melupakan akan kebaikan Tuhan dan kekuasaan yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus kepada manusia. Dia menyelesaikan doanya dengan meyakinkan mereka bahwa Kristus telah menaklukkan segalanya, dengan kepastian, dengan iman bahwa ada kemenangan di dalam Kristus oleh karena Dia telah melakukan segala sesuatu. Bukan hanya bagi jemaat Efesus, melainkan juga bagi kita, umat-umatnya yang percaya kepada Allah. Kita akan melihat untuk beberapa waktu ke depan ini doa syukur dan syafaat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kita juga akan mempelajari bersama apa yang Paulus minta agar orang percaya lakukan. Melihat seperti yang Tuhan lakukan. Apa maksudnya? Berpartisipasi dalam kuasa kebangkitan, memahami supremasi, keagungan, kekuasaan Yesus di dunia ini. Dan juga kita akan melihat epilog Yesus, Kepala Gereja. Mari kita mengikuti pembahasan berikut ini. Doa syukur dan syafaat kita boleh temukan di dalam Efesus 1 ayat 15-16. Di dalam pelajaran kita pada saat ini, kita akan melihat bagaimana Rasul Paulus dia berdoa, mengucap syukur di dalam segala hal, dan dia berdoa syafaat untuk jemaat di Efesus. Paulus telah mendengar bahwa jemaat Efesus bertumbuh dalam kasih dan iman, dan ini membangkitkan akan sukacitanya. Oleh karena dia mendengarkan akan kabar yang begitu membahagiakan ini. Dan oleh karena kabar ini, maka Paulus digerakkan untuk berdoa. Dia mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah melakukan segala sesuatu yang baik kepada jemaat yang ada di Efesus. Dia juga menengahi demi kepentingan mereka suatu syafaat, suatu doa syafaat yang akan dilanjutkan kemudian dalam suratnya di dalam Efesus pasal 3 ayat 14-21. Saudaraku, terkadang kebiasaan kita dalam doa bisa menyedihkan, meratap karena masalah ini atau masalah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Rasul Paulus ketika dia mendengarkan berita sukacita dari jemaat Efesus, maka dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi jangan pernah kita melupakan bahwa ketika Rasul Paulus berdoa untuk jemaat Efesus, dia tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Dia dalam keadaan di penjara, tetapi dalam kondisi buruk tersebut tidak membatasinya untuk mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Apakah kita berdoa kepada Tuhan hanya ketika kita mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita? Namun, ketika kita mengalami masalah, tekanan hidup di dalam kehidupan kita, apakah kita masih mau mengucap syukur kepada Tuhan lewat doa-doa kita? Atau justru kita mempersalahkan Tuhan di tengah-tengah situasi kita yang tidak menguntungkan tersebut? Di dalam pelajaran kita di sana dikatakan bahwa Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena jemaat Efesus. Dia selalu mengingat jemaat ini di dalam doanya. Dia berdoa tanpa henti.
Apa maksudnya? Doa tanpa henti ialah hati kita selalu terbuka terhadap pengaruh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita mencari alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi kehidupan kita yang tidak memungkinkan kita untuk kita bersyukur kepadanya. Karena kita mungkin mengalami masalah di dalam kehidupan kita, tetapi kita harus berusaha untuk terus mencari alasan, walaupun di tengah-tengah masalah kehidupan kita, untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Kita menyerahkan setiap masalah kita di tangannya. Kita mencari nasihat Tuhan di dalam kesulitan kehidupan kita. Dan doa tanpa henti maksudnya adalah kita harus selalu bersedia untuk dipimpin oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Sebagaimana dengan jemaat Efesus, demikian pula dengan kita. Inilah yang dimaksudkan dengan kita harus berdoa tanpa henti, mengizinkan Roh Kudus, mengizinkan Allah untuk terus mempengaruhi akan kehidupan kita, untuk terus kita datang dekat kepada Allah di tengah-tengah situasi kehidupan kita. Melihat seperti yang Tuhan lihat, Efesus 1:17-19. Di dalam konteks ayat ini, Rasul Paulus mau memberikan motivasi, memberikan semangat kepada jemaat di Efesus bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan akan jemaat ini, bahwa Tuhan akan memberi mereka hikmat jika mereka memintanya. Demikian pula dengan kita, Tuhan akan memberikan kita hikmat jika kita memintanya. Ia juga akan menyingkapkan hal-hal yang tidak dapat kita pahami sendiri. Dia akan membuka tabir dari mata rohani kita dan akan menerangi kita dengan pengetahuannya. Dan kita akan melihat seperti yang Tuhan lihat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-18 dan 19, apakah yang Paulus ingin supaya umat-umat Tuhan yang ada di Efesus itu pahami, dan juga bagi kita yang hidup di akhir zaman ini harus pahami? Yang pertama adalah harapan kepada kita yang dipanggil. Kita bukan lagi budak atau hamba dosa, tetapi kita telah dibebaskan melalui kematiannya di kayu salib. Dan kita dipanggil untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita dipilih untuk menyampaikan akan kebenaran, kabar baik keselamatan kepada setiap orang. Dan realisasinya apabila Tuhan datang pada kali yang kedua, harapan umat-umat percaya, kita akan dijemput masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua adalah bahwa kita adalah kemuliaan warisan Tuhan, karena kita adalah hartanya. Di ayat yang lain menyatakan bahwa kita ini adalah harta kepunyaan Allah, milik kesayangannya. Dan Rasul Paulus ingin menekankan kepada umat-umat percaya supaya kita dapat memahami betul status kita ini dan kebesaran kuasanya yang tak tertandingi dalam kebaikan kita. Allah melalui Yesus telah menebus kita. Kita ini adalah umat-umatnya. Itulah sebabnya yang harus kita lakukan adalah kita harus menunjukkan akan kebaikan, sehingga kebesaran kuasa Allah akan kelihatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Paulus meminta Tuhan untuk membuat kita mampu mengenal Dia lebih baik. Sama seperti dengan Rasul Paulus, mari kita terus meminta kepada Tuhan supaya kita dapat mengenal Yesus Kristus lebih baik lagi di dalam kehidupan kita. Terlibat di dalam kuasa kebangkitan, Efesus 1 ayatnya yang ke-20. Paulus menggunakan dua contoh untuk menjelaskan kuasa besar Allah yang Dia gunakan untuk kepentingan kita umat-umatnya. Yang pertama adalah kebangkitan Yesus, dan yang kedua adalah peninggiannya di sebelah kanan Bapa. Kuasa kebangkitannya itu menjamin kebangkitan kita sendiri, bahwa Yesus telah menaklukkan akan kematian. Walaupun mungkin saat ini kita mengalami kematian, tetapi bagi orang-orang percaya, kematian itu merupakan tidur sementara. Kita beristirahat dari setiap jerih lelah kita dan akan dibangkitkan kembali manakala Yesus datang kembali, dan kita akan mewarisi kerajaan sorga. Itu memampukan kita untuk datang kepadanya untuk menerima berkat-berkat kita. Yesus telah menaklukkan akan kematian. Melalui kebangkitannya kita dimampukan untuk menerima berkat-berkat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita pada hari ini. Dan karena Kristus telah bangkit, maka kita dapat memandang kepadanya hari ini untuk semua berkat Injil, termasuk kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kekuatan peninggiannya atau Yesus dimuliakan di tahta alam semesta, itu memberikan kita hadiah, upah, yakni kita ini adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah warisan kekalnya, umat kesayangannya. Itu juga meyakinkan bahwa Yesus memiliki kuasa atas segala sesuatu. Rasul Paulus menggambarkan peninggian atau penobatan Kristus tidak hanya sebagai ilustrasi dari kuasa ilahi yang ditawarkan kepada orang percaya, tetapi Yesus Kristus adalah sumber dari kuasa itu. Yesus telah dibangkitkan dan dimuliakan, tetapi Dia tidak lagi hanya berada di atas tahtanya, tetapi Dia peduli terhadap kehidupan manusia, dan Dia mengendalikan semua kekuatan di langit dan bumi. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Yesus Kristus berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Itulah sebabnya Dia layak dihormati, ditinggikan, dan dimuliakan.
Memahami supremasi Yesus. Efesus 1 ayat 21 mengatakan, Yesus berdaulat jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Setelah Rasul Paulus merayakan peninggian Yesus di ayat sebelumnya, selanjutnya Rasul Paulus menyatakan bahwa Yesus berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Dan kalau kita melihat di dalam konteks Kisah Para Rasul 19 ayat 11-20, memanggil sebuah nama memiliki makna khusus bagi orang-orang yang ada di Efesus pada waktu itu. Dari kisah 7 putra Skewa, di mana mereka berusaha mengusir setan dengan menyebutkan nama Yesus meskipun mereka tidak percaya kepadanya. Karena mereka percaya bahwa akan ada kuasa ketika menyebutkan nama Yesus. Karena mereka mengetahui bahwa minat untuk memanggil dewa dan mantra merupakan ciri kehidupan agama di Efesus. Dan hal-hal yang dilakukan oleh contohnya anak-anak Skewa dan juga orang-orang yang hidup di zaman jemaat Efesus ini, praktek yang didokumentasikan dalam buku sihir dihancurkan oleh orang-orang Efesus. Oleh karena itu, Paulus menekankan bahwa nama Yesus berada di atas kekuatan iblis apapun. Hanya dialah yang dapat membebaskan kita dari kuasa setan. Yesus berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini bukan hanya berlaku di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena Yesus memiliki kuasa yang sangat besar, tak tertandingi kuasanya, sehingga Dia mampu untuk memberikan kepada kita jalan keluar di dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Nama Kristus memiliki kuasa untuk mengatasi segala kejahatan, asalkan kita terus percaya kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Yesus kepala gereja. Efesus 1:22-23. Di sana kalau kita membaca ayat-ayat ini, menyatakan bahwa Allah telah membuat Yesus duduk di sebelah kanannya dan menempatkan semua musuhnya sebagai tumpuan kakinya. Semua musuh kita tunduk kepadanya, penguasa, otoritas, kekuatan dunia yang gelap ini dan kekuatan roh jahat di udara. Selain itu, Yesus adalah kepala gereja. Oleh karena Dia adalah kepala, maka kita umat-umatnya adalah anggota gereja Tuhan. Dianalogikan bahwa Yesus itu adalah sebagai kepala dan kita ini adalah anggota tubuhnya. Kita memiliki fungsi, memiliki peran yang berbeda-beda agar supaya gereja Allah terus mengalami kesatuan di dalam Yesus Kristus. Dia membimbingnya ke tempat yang aman dan alam maut tidak akan menguasainya. Namun, seringkali kita belum melihat bahwa segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Karenanya, Rasul Paulus berdoa dan ditujukan agar mata kita diterangi sehingga kita dapat melihat kenyataan yang saat ini tidak dapat kita lihat, bahwa Yesus telah menaklukkan segala sesuatu. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, berterima kasih, mengagungkan dan meninggikan Allah di dalam kehidupan kita atas segala sesuatu yang Ia telah lakukan bagi kita umat-umatnya. Apapun kesibukan kita, apapun pekerjaan kita saat ini, apapun situasi kehidupan yang kita sedang alami saat ini, mari kita menempatkan Yesus yang terutama di dalam kehidupan kita, menjadikan Yesus sebagai segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus berdoa, menyampaikan akan setiap permohonan-permohonan kita kepada Tuhan, karena Ia akan selalu menjawab akan setiap permohonan kita. Karena Yesus Kristus memiliki kuasa di atas segala-galanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus ada di dalam Yesus Kristus, sehingga kami akan terus mengalami kemenangan-kemenangan di dalam kehidupan kami. Kami akan terus dimampukan untuk terus setia kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.